Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang tentara gugur dalam baku tembak dengan kelompok separatis di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Puluhan umbul-umbul pon di Merauke dirusak. Ratusan warga berdesakan di Merauke untuk mendapatkan vaksinasi. Helikopter Karakal yang membawa jenazah Suster Gabriela Melani Selasa kemarin tiba di lapangan Makodam Cendrawasih, Kota Jayapura. Selain jenazah Gabriela Melani, aparat keamanan juga membawa jenazah Pratu Ida Bagus yang tewas ditembak kelompok separatis bersenjata pada Selasa pagi. Pratu Bagus memang ditugaskan mengamankan helikopter yang akan membawa jenazah Gabriela, namun ia ditembak dari arah pegunungan. Kedua jenazah, Pratu Ida Bagus dan Gabriela Melani, langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI Martin Inday. Telah dievakuasi jenazah Suster Gabriela Melani yang dilaksanakan dari tadi pagi. Dalam pelaksanaan evakuasi tersebut, dapat disampaikan bahwasannya ada anggota TNI yang berupaya melaksanakan pengamanan di daerah distrik Kiwirok, khususnya di Bandara Kiwi. Dalam pelaksanaan proses pengamanan tersebut, anggota kita gugur terkait dengan pelaksanaan kotak tembak dengan KST. Maka dari tadi pelaksanaan evakuasi dari yang semula dijadwalkan ini agak terhambat karena memang kondisi di sana juga masih terjadi kotak tembak antara aparat TNI dengan KST. Sehingga tadi pada saat proses evakuasi ada 2 jenazah yang dievakuasi menuju Rumah Sakit Martin Inday. Satu adalah jenazah Suster Gabriela Melani dan satu adalah aparat TNI yang gugur pada saat pelaksanaan evakuasi nakes. Sangat disayangkan personil kita yang melaksanakan pengamanan dalam rangka evakuasi ini juga masih diganggu dan masih juga melaksanakan kotak tembak. Situasi di distrik Kiwirok juga masih mencekam. Pasukan TNI Polri masih memburu kelompok separatis pimpinan Lamek Taplo yang menyerang distrik Kiwirok Senin pekan lalu. Kelompok ini secara membabi buta menyerang tenaga kesehatan yang saat itu sedang melayani warga di puskesmas. Minimnya jumlah aparat keamanan di lokasi tidak mampu menangkal serangan. Para pelaku dengan menggunakan senjata api menganiaya para nakes serta membakar puskesmas, rumah, serta perbankan dan pasar. Saat ini aparat masih mencari seorang nakes bernama Gerald Sokoy yang kemungkinan menyelamatkan diri karena ketakutan. Untuk meredam situasi di Kiwirok, Kodam dan Polda terus menambah pasukan, sementara seluruh tenaga kesehatan dan guru pendatang sudah ditarik dari distrik Kiwirok ke kabupaten di Oksibil. TNI Polri kesulitan memberantas kelompok teroris bersenjata pimpinan Lamek Taplo karena mereka menguasai medan yang bergunung-gunung, serta didukung cuaca ekstrim di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tim kita di Kiwirok sini. Sebuah longboat yang bertolak dari Kampung Yakiu menuju Kampung Rawa Biru Mimika, Senin lalu terbalik. 2 dari 6 penumpang kapal tewas. Salah satu korban adalah anggota TNI. Sebelum terbalik, longboat tersebut menabrak kayu sehingga seluruh penumpang kapal tercebur ke air. Tim SAR menemukan kedua korban sekitar 700 meter dari lokasi kejadian. Jasad Serda Agus Mardiono serta Sultan langsung dievakuasi ke RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim SAR terus menyusuri perairan Merauke dan sekitarnya untuk mencari Adi Sumarno, nahkoda KM Ringo Natuna. Saat pencarian, tim SAR menemukan kendala cuaca buruk seperti hujan dan angin yang kencang. KM Ringo minggu kemarin tenggelam dihantam ombak di perairan Arafura.
Kapal nelayan ini membawa 9 nelayan. 7 orang selamat, namun 1 orang meninggal dunia, sementara sang nahkoda kapal belum ditemukan. Kapal motor nelayan Ringo Natuna bertolak dari Pelabuhan Perikanan Merauke. Di tanggal 16 September 2021, kapal motor nelayan Ringo Natuna diterjang cuaca buruk dan terbalik. Di tanggal 19 September 2021 jam 15.00 waktu Indonesia bagian timur, kapal motor nelayan Lati Mojong menemukan ABK KMN Ringo Natuna dengan rincian 7 orang selamat, 1 orang meninggal dunia. Jadi semalam kami proses evakuasi di tanggal 20 September 2021 di jam 02.40 waktu Indonesia bagian timur, KMN Lati Mojong tiba di Pelabuhan Perikanan Merauke mengevakuasi 8 korban menuju rumah sakit. Untuk aksi hari ini di tanggal 20 September 2021 kami melanjutkan pencarian dan menggerakkan RIP Merauke dan tim SAR gabungan dengan jarak 41 nautical mile dengan radial 259 derajat dari Pelabuhan Merauke. Dengan luas area yang kami cari sekitar kurang lebih 42,03 mil persegi. Sedikit kami infokan cuaca hari ini. Info dari BMKG, hujan untuk tinggi gelombang 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Angin sekitar 10 sampai dengan 40 km per jam, timur sampai dengan tenggara. Cuaca buruk saat ini melanda perairan Merauke. Nelayan diminta waspada dan untuk sementara waktu mengurungkan niat melaut, khususnya nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi saat ini gencar menggelar razia di Merauke. Selain karena Merauke tuan rumah PON, razia dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang selama sebulan terakhir cenderung tinggi. Belakangan ini di Merauke marak beredar sepeda motor ilegal alias bodong. Hal ini diduga menjadi salah satu pemicu. Razia yang dilakukan Selasa kemarin, polisi mengamankan puluhan sepeda motor tanpa plat nomor. Motor tersebut langsung ditahan di kantor Satlantas Merauke. Jadi untuk kendaraan tanpa plat ini rata-rata masyarakat kita ada beberapa yang membeli kendaraan baru tetapi tidak mengecek atau mengambil plat di Samsat sehingga mereka tidak masang plat. Yang lainnya ada yang memang hilang tidak dipasangkan sehingga tidak diproses diurus lagi di Samsat, urus baru. Dan selebihnya itu beberapa mungkin kita indikasi yang tidak bisa, apabila tidak bisa menunjukkan surat-surat, kita indikasikan bahwa kendaraan itu bukan merupakan kendaraan resmi. Artinya merupakan kendaraan bodong ya? Siap. Kegiatan hunting ini juga kita tingkatkan mengingat ada dalam beberapa hari meningkat kecelakaan di wilayah hukum Polres Merauke. Kegiatan razia ini juga di dalam razia ini kita juga melaksanakan sosialisasi percepatan vaksin yang dilaksanakan oleh Polres Merauke. Nah, caranya seperti apa Bu untuk melakukan percepatan vaksin ini? Ya, kita mensosialisasikan, mengajak masyarakat ataupun pengendara yang kita periksa untuk melaksanakan vaksin di poliklinik Polres Merauke. Dalam razia ini, polisi menjaring 37 kendaraan bermotor dan sepeda motor ini terpaksa disita karena tidak dilengkapi plat nomor dan surat-surat kendaraan. Selain itu, polisi juga menemukan ternyata masih banyak pengendara di Merauke tidak memiliki SIM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan umbul-umbul PON Papua ini dirusak sekelompok pemuda di sejumlah ruas jalan di Merauke. Umbul-umbul saat ini banyak dipasang untuk memeriahkan PON, seperti yang berada di Jalan Tugu Pepera, Brawijaya, dan Jalan Para Komando. Polisi telah menahan seorang dari 5 pelaku yang merusak umbul-umbul tersebut. Saat ini pelaku masih diinterogasi di Mapolres Merauke. Jadi puluhan umbul-umbul
PON yang dipasang di sepanjang jalan telah dirusak oleh sekelompok anak muda atau masyarakat. Yang pertama di depan Bank Mandiri atau Tugu Pepera, terus yang kedua di Pasar Wamanggu, yang ketiga tadi malam di depan SBM. Sementara pelakunya salah satu kita amankan di Polres Merauke dan BB, sebagian kita amankan di Polres juga. Menjelang PON, umbul-umbul dan pernak-pernik PON ramai menghiasi jalan protokol di Merauke. Merauke merupakan salah satu tuan rumah. Warga diminta tidak melakukan perusakan karena mencerminkan kesiapan Merauke untuk menyambut kemeriahan PON ke-20 Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. PON ke-20 hanya tinggal beberapa pekan lagi digelar. Dan yang paling vital adalah mengamankan jalannya perhelatan olahraga nasional terbesar itu agar berlangsung aman dan sukses. Polri dan TNI mengerahkan ratusan pasukan yang akan disiagakan di 4 wilayah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON. Selasa kemarin, Kepala Seksi Operasi Korem 174 Wanianggap Merauke, Kolonel Irfan, memberi arahan kepada anggota TNI dan Polri dalam apel pengamanan PON di lapangan Mapolres Merauke. Irfan meminta pasukan siaga menjaga keamanan dan tetap menggunakan SOP, khususnya ketika menangani protes dari atlet maupun ofisial. Menghadapi PON ini, kita sebagai aparat kepolisian, TNI akan melaksanakan pengamanan di seluruh sektor. Baik itu untuk mendukung PON, contoh misalnya venue, penginapan atau wisma-wisma yang akan ditempati oleh atlet-atlet semua. Kemudian apa yang dibutuhkan atlet-atlet yang lain, misalnya seperti daerah-daerah kuliner di wilayah sini, nah itu semuanya akan kita amankan. Semuanya akan kita amankan wilayah Merauke ini untuk kontingen-kontingen atlet PON ini. Berapa personel Pak keseluruh? Lebih kurang TNI dan Polri ada 1.000 orang lebih. Ya. Itu pengamanannya mulai kapan? Apakah kalau dari sesuai yang saya bacakan amanat dari Bapak Kapolda tadi, operasi Deraku Karten 2021 itu mulai tanggal 17 September sampai dengan 18 Oktober. Tapi kita nanti menyesuaikan dengan waktu atau waktu-waktu jadwal pertandingan. Selain itu juga polisi dan tentara tetap diminta terus melakukan vaksinasi hingga Oktober nanti agar target yang ditentukan Pemda Merauke tercapai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gubernur Papua Selasa kemarin meninjau sejumlah venue di Mimika. Sebagai Ketua Umum Panitia PON, Gubernur harus memastikan seluruh venue sudah siap menggelar pesta olahraga nasional terbesar ini. Seluruh venue dipastikan sudah 100% rampung, hanya sebagian venue yang masih melakukan pembenahan. Venue sudah siap, itu saya sampaikan bahwa kami sudah di 95%. Tapi kalau kami bicara 100% saja milik kewenangan, kita ada di 95%, secara keseluruhan semua sudah siap untuk digunakan. Maka itu ada hal teknis yang kecil-kecil sedang menaiki untuk bisa kita lakukan, itu sudah bisa selesai dengan maksimal. Akhirnya kami sudah siap. Pon dan super pon bagi kota Jayapura kita berada sebagai Pak Wonda mungkin agak besar sedikit Pak Wonda. Sampai hari ini semua berjalan baik. Saya kebetulan kemarin hari pertama saya terima kunjungan para atlet yang datang dari DKI, dari Lombok, dari Sulawesi Utara, dan Surabaya, semua sudah tiba di Jayapura, semua diterima dengan baik. Dan semua sampai hari ini tidak ada kendala-kendala mengenai semua berjalan dengan baik sampai sekarang. Kita harap juga nanti yang akan ada di Timika, juga di Merauke, semua mengalami hal yang sama.
Ya kita berusaha bisa bagaimana melayani, menyambut semua para kontingen yang baik. Harus kita bisa tunjukkan bahwa Papua juga bisa melakukan event besar dan seluruh rakyat Papua siap untuk menyambut KONI. Dengan Papua sendiri Ya, kalau sampai hari ini kendala di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tidak ada kendala signifikan terhadap akomodasi. Karena sebenarnya jumlah atlet terbanyak itu ada di kota dan Kabupaten Jayapura, kita ukurannya di situ. Jadi sampai hari ini tidak ada kendala terkait dengan akomodasi, semua berjalan normal sampai hari ini. Ya, kalau sampai penonton sampai hari ini kami belum dapat resmi dari istana ya bahwa yang jelas belum selesai. kalau kami dari PP PON dan arahan Sama ini air modeling. itu mengarahkan memang ya, kalau bisa ini pesta rakyat ya, pesta rakyat ya tetap kita mengutamakan prokes menjadi prioritas sehingga semua yang akan masuk itu sudah harus prokes benar-benar. Dan pertama adalah sudah pasti yang sudah vaksin, itu sudah pasti. Kalau masalah vaksin itu wajib untuk kita lakukan sehingga kita juga menjaga supaya orang lain tidak terkena. Gubernur Papua berharap seluruh warga memberikan yang terbaik kepada para tamu dan undangan, terutama kepada para atlet Papua agar bisa meraih emas dan mengharumkan nama Papua. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Cabang olahraga panjat tebing Selasa kemarin menggelar uji coba lokasi pertandingan atau venue panjat tebing yang berada di Jalan Ahmad Yani, Mimika. Tes event adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum kompetisi resmi. Uji coba panjat tebing ini seharusnya sudah dilakukan 3 bulan yang lalu, namun karena terkendala pandemi COVID-19, tes event terpaksa ditunda dan baru bisa dilakukan Senin kemarin. Ketua Harian Pengcap Federasi Panjat Tebing Indonesia Wilayah Mimika, Muhammad Basar mengatakan 13 atlet mengikuti tes event ini termasuk atlet Papua. Tes event ini kan harusnya 3 bulan yang lalu. Setelah exercise venue itu masing-masing DD cabur sudah membuat agenda untuk tes event. Tapi karena situasi pandemi dengan segala pertimbangan, alhamdulillah puji Tuhan, walaupun sudah di akhir-akhir mendekati hari H, tapi masih bisa dilaksanakan. Kenapa barang ini menjadi sangat penting? Karena ini kan untuk pemantapan terhadap teman-teman Panpel maupun irisan bidang-bidang yang ada di Sub-PP PON. Karena nanti harus terjadi sinergitas yang baik sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan event nasional ini harus baik, dan itu dengan adanya tes event yang diawali dengan BIMTEK ini merupakan agenda yang memang harus dilakukan. Dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini untuk cabur panjat tebing kita bisa melaksanakan tes event sebagai puncak daripada kegiatan 4 hari ini. Om, untuk venue sendiri apakah sudah dikatakan rampung 100% atau masih ada tahap-tahap pengrehapan? Sebenarnya sudah 100%. Kalaupun ada, itu tinggal faktor perawatan. Jadi kami masih koordinasi dengan BU. Seiring dengan tes event begini kan tidak hanya tes event pertandingan saja yang kita lakukan, termasuk kesiapan Panpel, kesiapan infrastruktur, kesiapan prasarana, sarana yang nanti semuanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menyelenggarakan event. Jadi kalaupun ada kekurangan itu sudah tingkatnya adalah perawatan. Sejauh ini sarana dan prasarana venue panjat tebing sudah rampung 100%. Kegiatan di venue hanya perawatan yang rutin harus dilakukan. Tes event ini juga dilakukan agar para atlet lebih mengenal dan terbiasa dengan arena panjat tebing di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga Merauke berdesakan untuk divaksin di klinik Pratama Polres Merauke. Menjelang PON Papua, banyak warga mendatangi gerai atau posko vaksin. Mereka mengaku butuh sertifikat vaksin agar bisa menyaksikan secara langsung pertandingan di venue PON. Ya. Vaksin yang berapa? Kedua. Kenapa mau vaksin ini? Karena persyaratan untuk PON. Oh gitu. Suka nonton PON? Iya. Kalau PON bagaimana?
karena kita mau nonton, jadi persyaratannya harus datang vaksin. Oh gitu. Jadi mau nonton PON ini ya? Iya. Sukanya olahraga apa ini kalau nonton? Olahraga Bola ya? terus balapan. Balapan ya. Hari ini mau vaksin yang keberapa nih? Vaksin yang kedua, Vaksin yang kedua. Kenapa mau vaksin emang? karena untuk persyaratan PON, mau nonton PON harus vaksin dulu. Oh harus vaksin juga ya. Sukanya nonton apa ini? Olahraga apa? Ya balap, Balap juga ya? balap. Vaksinasi juga digelar di kota Jayapura yang juga merupakan salah satu tuan rumah PON. Wakapolri Komjen Gatot Edi meninjau langsung vaksinasi massal yang digelar Polda Papua di Gedung Tongkonan. Gatot Edi juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang sudah selesai divaksin serta bantuan untuk pedagang yang terdampak PPKM. Papua ini yang pertama dalam rangka kita melihat kesiapan pelaksanaan PON ke-20 dan Kopassus ke-16. Kemarin Pak Kapolda dengan Pak Kapolda juga sudah memaparkan rencana-rencana kegiatan pengamanan. Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan semua kesiapan-kesiapan yang sudah disiapkan oleh Polda Papua dan tentunya dengan Kodam 17 Cendrawasih yang dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan persiapan pengamanan ini tentunya kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi antara pemerintah daerah, kemudian juga Polda Papua, Kodam 17 Cendrawasih, juga pemerintah pusat dan panitia PON. Vaksinasi gencar dilakukan di 4 klaster PON Papua, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika. Rata-rata warga yang sudah divaksin masih di bawah 70%. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.